Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita berjumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan di dalam pertemuan kita, mari kita disirami oleh firman Tuhan yang akan menuntun, mengarahkan, dan menyegarkan hati pikiran kita. Oleh karena itu, di dalam menjalani setiap aktivitas kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 64 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, halak nahodar dohami sude, salang hadengganan mi nami pe, hodar butidur sunus muse, songon bulung-bulung namalos diombus alogo, harani hajahaton nami sandiri, hami pemago. Dalam bahasa Indonesia, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kitab Yesaya 64 merupakan bahagian dari Trito Yesaya. Setelah orang Israel keluar dari pembuangan Babel, maka dituliskanlah ungkapan-ungkapan syukur dan koreksi atas apa yang sudah dilakukan sebagai umat percaya. Pada firman Tuhan, secara khusus pasal 64 ini diterangkan tentang bahwa manusia itu sebenarnya cemar. Orang Israel itu penuh dengan dosa. Kemudian Allah murka terhadap dosa itu, dan setiap dosa itu dilihat sebagai pemberontakan terhadap kehendak Allah. Di dalam ayat 6 diterangkan bahwa oleh karena murka Allah, maka demikianlah sekalian seperti seorang najis. Yang dikatakan najis adalah yang menjijikkan, tidak menjadi layak beroleh keselamatan, tidak bisa untuk mendekat kepada Allah, karena Allah itu adalah kudus, sedangkan kita sebagai manusia penuh dengan dosa. Kemudian, dan ketika kita melakukan kesalehan sekalipun, ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, apabila dihitung ataupun diukur daripada kekudusan Allah, maka apa yang kita lakukan itu masih tetap kotor. Tidak ada baiknya. Ketika kita melakukan kebaikan, sering juga diselip ataupun terdapat di dalam diri kita sebuah sikap kekotoran yang memperlihatkan ataupun mengutamakan kepada kepentingan diri kita, bukan kepentingan kasih daripada Allah. Dan di dalam selanjutnya dikatakan oleh Yesaya, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Kita sebenarnya hanya sementara saja. Kita segar seperti daun yang baru tumbuh, kemudian bertumbuh semakin lama semakin layu dan semakin menua, dan akhirnya menjadi gugur dan hilang lenyap. Kehidupan kita sebenarnya adalah demikian. Kita lahir, kemudian semakin besar, semakin dikenal orang, namun pada akhirnya akan menjadi layu, jatuh, gugur, dan tidak berguna lagi, dilupakan dan tidak menjadi berguna dalam kehidupan. Oleh karena itu, kejahatan kita sesungguhnya adalah menjadi bahagian daripada diri kita. Kita menjadi orang yang melupakan Allah. Padahal pada ayat selanjutnya, pada kitab Yesaya pasal 64 ini dikatakan, sesungguhnya kita adalah berasal dari debu tanah liat yang dibentuk oleh Allah sehingga kita menjadi berguna. Kesadaran yang demikian perlu untuk kita hidupi. Hidup kita penuh dengan dosa, dan kebenaran yang kita lakukan tidaklah menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia
daripada Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan dan membebaskan kita. Perbuatan baik kita sekalipun itu tidak akan menjadi sesuatu dihitung kebaikan, karena memang di balik perbuatan baik banyak hal-hal kejahatan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, pada hidup yang singkat ini, pada hidup yang terbatas ini, yang penuh dosa dan noda ini, mari datang kepada Yesus. Biarlah Yesus yang menyucikan, Yesus yang membersihkan, Yesus yang membebaskan kita dari segala kekurangan dan keberdosaan kita. Sebagaimana Allah sudah menciptakan kita dari debu tanah, demikian juga Allah mampu mengeluarkan kita dari keterpurukan kita untuk menjadi kembali berharga oleh karena penebusan Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mengingat tentang apa yang sudah diperbuat Allah bagi kita, dan kita merenungkan terhadap sikap hidup kita kepada Allah, maka selayaknya kita menjadi meratapi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang baik itu menjadi melepaskan, mengeluarkan, dan membebaskan kita dari keberdosaan kita dan masuk kepada kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menjadi bahagian daripada diri kita, dan kita menjadi beroleh keselamatan olehnya. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa hidup kita terbatas, namun Allah adalah penuh anugerah yang membebaskan dan melepaskan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami. Sekalian kami adalah orang yang penuh dosa, yang penuh noda, dan penuh keterbatasan dalam hidup kami. Kami tidak layak di hadapan Tuhan, dan hidup kami hanyalah singkat. Namun ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan melayakkan kami, menyucikan kami, dan memberikan kami kebebasan dan kelepasan oleh karena kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hidup berdasarkan kehendak dan tuntunan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah Yesus Kristus memberkati rumah tangga, memberkati kehidupan, memberkati setiap pekerjaan, dan setiap permohonan keinginan umat Tuhan. Engkau berikan kasih karunia-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan tambahkan sukacita bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkata untuk